Oke, selamat malam buat teman-teman yang bergabung malam hari ini. Thank you sudah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar ya tentang firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Koko David. Nah, kita tunggu pembicara deh. Selamat malam Kak David. Shalom. Jelas gak suaraku? Jelas. Suaraku kedengaran nggak, El? Kedengaran kok, gede. Oke. Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung malam hari ini. Hai, Ko Kris. Malam hari ini Halo kita semua. mau Shalom. shalom, mau sama belajar ya tentang sharing firman Tuhan. Malam hari ini kita selain dengerin sharing dari firman Tuhan, nanti kita juga buka tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau nanya tentang tema kita hari ini, boleh banget silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti setelah sharing, jika ada pertanyaan akan dijawab oleh Kak David ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai IG Live kita malam hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan. Tuhan boleh ingatkan kami untuk kami boleh meluangkan waktu kami sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati waktu ini. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati Kak David nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap teman-teman yang menonton IG Live ini. Biarlah mereka juga boleh terberkati melalui apa yang sama-sama kami sharingkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah teman-teman kami juga ingatkan mereka untuk mereka juga boleh join di dalam IG Live malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Iya, hai Sean. Oke, teman-teman. Malam hari ini kita sedikit perkenalan bicara kita malam hari ini namanya Kak David. Panggilnya kakak atau Seenaknya saja. seenaknya. Senyamannya saja. Koko David ya. Nah, Koko David ini teman angkatan kakak di STTB, seangkatan 2016 dan sekarang lagi persiapan ya untuk praktek 1 tahun. Nah, Koko David ini nantinya praktek di mana ya? Di Surabaya. Surabaya. Ya, GII Surabaya. Nah, sekarang lagi nunggu waktu untuk pergi, dimulainya per Oktober gitu ya. Nah, Ya. teman-teman, selain itu, mungkin Koko David bisa cerita sedikit nih tentang apa yang Koko David selama ini lakukan sebelum berangkat praktek. Jadi sekarang Oke. lagi sibuk apa? Ya. Terima kasih, Elika. Nah, kalau bilang sibuk apa ya, selama di sini pasti bantuin pelayanan di gereja gitu kan. Jadi kembali ke gereja asal untuk sementara waktu, bantu-bantu pelayanan di sini. Kemudian juga sekarang juga lagi aktif memulai sebuah pergerakan
Generasi Pilar namanya, di IG juga ada Generasi Pilar. Kami itu sama teman-teman yang lain ketika di pandemi memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih, nggak cuma diam aja gitu kan. Nah jadi terprakarsailah Generasi Pilar, di mana kami berkerinduan untuk menjadi tiang-tiang penopang bagi keluarga kami, bahkan bagi komunitas kami, tempat kerja kami, bahkan dimanapun kami berada, dalam soal doktrin, pengajaran, maupun juga dalam soal tindakan. Nah, jadi sedang menggagas hal itu. Dan harapannya ke depannya bisa menjadi lebih besar lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang juga seperti yang Elika bilang sebelumnya, sedang mempersiapkan diri untuk dapat pelayanan 9 bulan di Surabaya. Gitu, El. Oke, thank you untuk perkenalan singkatnya ya. Nah, sekarang lagi sibuk pelayanan media berarti ya lewat Instagram. Yeah. Nah, nanti teman-teman bisa follow Generasi Pilar namanya. Di follow ya. Nah, teman-teman, malam hari ini seperti flyer yang sudah kemarin-kemarin diumumkan di IG postingan Korem, hari ini kita mau ngomongin soal satu tema tentang kondisi yang berbeda tetapi Tuhan tetap sama. Nah, seperti yang tadi kakak bilang di awal, kalau ada teman-teman yang mau nanya soal tema ini, boleh banget ya, boleh tulis komentarnya di kolom komentar. Tulis pertanyaannya di kolom komentar, sorry. Oke. Nah, tema kita adalah kondisi berbeda, Tuhan tetap sama. Nah, seperti yang kita sudah tahu nih ya, kondisi kita hari ini adalah kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Maksudnya gini, jika kondisi kemarin kita bisa, apalagi anak-anak remaja begitu ya, bisa sekolah di sekolah, bisa ketemu banyak orang, bisa pergi kemanapun tanpa dibatasi. Tapi kondisi sekarang kita ini berbeda. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Kondisi kita adalah kondisi di mana kita harus dikurung di rumah. Kemudian selain karena bidang pendidikan ya yang punya dampak yang besar untuk itu, tapi juga bidang kerohanian pun juga seperti itu. Jadi semua orang beribadah dari rumah, begitu ya. Kondisinya berbeda. Tetapi sadarkah kita bahwa sekalipun kondisi-kondisi kita berbeda, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap sama dari awal penciptaan, bahkan sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Dia Allah yang tetap sama. Begitu ya. Dan nanti di dalam pembahasan sharing firman Tuhan, nanti Kak David akan jelaskan lebih lagi tentang tema kita malam hari ini. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama ya. Mungkin sekarang saya bisa langsung serahkan waktu ini kepada pembicara kita. Oke, silakan Kak David. Ya, terima kasih El sekali lagi untuk kepercayaan dan teman-teman semua. Shalom, terima kasih hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami melalui live streaming IG. Diharapkan ketika teman-teman mengikuti ini, teman-teman boleh terberkati dan boleh semakin diperlengkapi oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup serupa dengan Kristus dan mempermuliakan Kristus. Nah teman-teman, sebagaimana yang tadi prolog yang sangat bagus ya dari Kak Elika ya kan, kayaknya itu udah ditulis, udah rapi-rapi ditulis terus dibacain ya kayaknya nih. Ya teman-teman, sebagaimana yang dibilang oleh Kak Elika, kita hari ini akan berbicara mengenai satu tema, kondisi berubah, Tuhan tetap sama. Nah, kalau tadi Kak Elika menyebutkan bagaimana di tengah pandemi, pendidikan, nah saya akan memperlebar lebih jauh lagi mengenai kondisi itu seperti apa. Tidak hanya akan melihat ketika di tengah pandemi ini, tapi kita akan melihat lebih luas lagi keseluruhan yang ada. Karena kenapa? Bagi saya pribadi, itu adalah hal yang penting untuk kita mengerti, biar kita juga bisa pada akhirnya mengerti dan memberitakan apa yang telah kita pahami di saat ini. Nah teman-teman, kalau kita lihat sekarang kan, tahun 2020 itu menjadi tahun di mana orang-orang tersadarkan gitu. Orang-orang tersadarkan tentang betapa rapuhnya dunia. Kok bisa rapuh gitu kan? Kok dunia bisa rapuh? Apa dasar saya mengatakan hal itu? Teman-teman, mengapa saya bilang begitu? Karena di tengah hal-hal yang terjadi, orang-orang menyadari bahwa
ternyata situasi itu bisa berubah dengan cepat hanya dalam waktu yang singkat. Perubahan besar bisa terjadi hanya dalam waktu yang singkat oleh sesuatu hal yang sangat kecil. Misalkan ya, eh, saat ini seperti di pandemi saat ini, dunia itu kayak dihimpit, kayak tidak dibebaskan lagi untuk bergerak hanya karena virus COVID-19 yang sangat kecil. Nah, tapi bukan cuma hanya itu. Kalau kita mau lihat, tahun 2020 ketika awal tahun semua orang bergembira, semua orang senang, semua orang merasa sukacita karena memiliki suatu harapan di tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi? Di awal tahun terjadi suatu peristiwa kebakaran di Australia, ya kan? Bahkan saat ini pun di California sedang dilanda oleh kebakaran yang sangat besar. Apalagi teman-teman, dalam bidang olahraga dunia pun berduka. Karena kenapa? Kobe Bryant, bagi teman-teman yang suka basket sama seperti saya, itu pasti menjadi berita yang kita tahu bersama. Kobe Bryant bersama dengan anaknya, Gigi, bahkan juga dengan penumpang yang lain, meninggal di dalam kecelakaan helikopter. Tiba-tiba meninggal, padahal Kobe Bryant baru saja pensiun, dan dia memiliki suatu hal yang besar dalam perencanaannya. Tapi meninggal, tiba-tiba seperti itu. Apalagi teman-teman, ketika juga baru-baru ini, belum lama sekitar bulan Agustus kayaknya, ledakan di Beirut. Ketika orang-orang pada diam, tenang, beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba terjadi ledakan luar biasa. Apalagi terjadi di Amerika Serikat juga ada namanya gelombang protes besar-besaran karena perilaku diskriminasi dan rasisme yang terjadi di sana. Bahkan juga di seluruh dunia terjadi demikian. Dan juga hal-hal yang luar biasa sebagaimana urbanisasi yang begitu besar saat ini dan begitu pesat. Dunia sedang berubah, teman-teman. Bukan sedang berubah, dunia terus berubah. Saya yakin dunia itu akan terus berubah karena memiliki sifat ciptaan. Sifat ciptaan itu akan membawa sesuatu hal kepada perubahan terus-menerus. Nah, tetapi pertanyaannya, perubahan ke arah mana? Perubahan ke arah yang lebih baik atau ke perubahan ke arah yang lebih buruk? Ya kan? Perubahan itu pasti, bukan pilihan dan tidak mungkin tidak. Perubahan itu pasti ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi di tengah ini? Kondisi yang tadinya tiba-tiba aman menjadi kacau, bebas menjadi terbatas, ya kan? Bahkan juga ketika orang-orang tadinya merasa bisa hidup dengan aman di tahun ini, tiba-tiba semuanya berubah karena hal-hal yang terjadi. Perubahan itu menjadi hal yang pasti. Teman-teman, ibaratkan kenapa saya bilang rapuh, dunia itu ibaratkan seperti susunan piramida yang kita bangun dengan kartu. Kalau dulu teman-teman suka bermain piramida dengan menggunakan kartu, maka teman-teman akan tahu bahwa satu sentuhan kecil saja di tengah ataupun di bawah dari kartu itu pasti akan merobohkan piramida kartu itu. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan. Dan itulah yang terjadi. Dunia itu begitu rapuh karena perubahan-perubahan yang terjadi. Nah teman-teman, perubahan itu tiba orang yang tadinya sesuatu terjadi padanya. Orang bisa-bisa menjadi bahagia karena sesuatu terjadi padanya. Bahkan juga gaya hidup seseorang bisa berubah. Tadinya dia hidup sederhana, bisa menjadi hidupnya bisa menjadi minimalis atau bahkan bisa menjadi dengan hedon, ya kan? Mungkin teman-teman kenal orang-orang yang demikian, orang-orang yang hedon, ya kan? Semua orang itu semua orang itu pasti akan berubah juga. Nah, teman-teman, kondisi inilah yang saat ini terjadi, yang saat ini sedang terjadi. Perubahan terjadi di semua lini kehidupan. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan itu. Saya jamin akan hal itu. Tidak ada yang bisa. Nah, akibatnya teman-teman, orang-orang menjadi takut. Orang-orang menjadi gelisah. Orang-orang menjadi khawatir. Teman-teman, kalau teman-teman tahu gerakan anak-anak remaja, pemuda di seluruh dunia, yang diperkasai oleh salah satu anak remaja perempuan, yang mengatakan bahwa dunia saat ini itu telah dirusak oleh orang-orang dewasa, karena kecintaannya akan uang dan lain sebagainya. Sehingga membuat iklim, cuaca menjadi rusak, lingkungan menjadi rusak, ekosistem menjadi rusak. Sehingga mereka mengatakan bahwa jangan rebut masa depan kami. Ya kan? Mereka takut masa depan mereka hilang. Mereka khawatir dan gelisah masa depan hilang. Karena perubahan iklim yang terjadi pada sini. Karena perubahan dunia yang terjadi pada saat ini. Mereka mengatakan demikian. Mereka takut.
Nah, teman-teman, mungkin juga hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kondisi, peristiwa, pandemi saat ini, di mana semua hal berubah, bahkan kita bersekutu pun berubah, mungkin kita saat ini menjadi takut. Mungkin saat ini kita menjadi khawatir. Mungkin saat ini kita menjadi gelisah. Mungkin saat ini ada bayangan-bayangan ke depannya, saya mau jadi seperti apa. Ya kan? Mungkin kita merasa bahwa saya takut untuk menghadapi ke depannya. Saya tidak siap. Tidak ada yang bisa saya percaya lagi. Orang-orang berubah. Orang-orang dengan gampangnya menyakiti satu dengan yang lain. Orang-orang dengan gampangnya katain hal-hal yang buruk kepada orang lain. Semuanya demikian. Nah, teman-teman, tapi kabar baiknya adalah Tuhan kita tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah. Orang boleh berubah. Iklim boleh berubah. Kejadian-kejadian yang ada boleh berubah. Perkotaan, perdesaan, semuanya, perilaku boleh berubah. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Makanya ketika di saat ini saya selalu bersyukur. Kenapa? Karena bagi kita orang Kristen, tidak ada satupun yang dapat merubah keuntungan atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik pertama, secara pribadi dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama kita. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Bahkan peristiwa apapun, perubahan apapun tidak pernah bisa merubahnya. Buktinya kita masih bisa untuk bersekutu di hari ini. Nah, teman-teman, ketika saya bilang bahwa Tuhan tidak berubah, itu bukan keluar dari mulut saya pribadi. Ketika saya bilang bahwa Tuhan tidak berubah, itu bukan karena hasil pertemuan orang-orang yang mengatakan, oh Tuhan itu tidak berubah. Ketika saya bilang Tuhan itu tidak berubah, itu bukan cuma sekedar formulasi saja. Tetapi itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Itu adalah klaim dan pernyataan yang Tuhan berikan. Teman-teman, kalau teman-teman baca, yuk sama-sama kita buka kitab Maleakhi. Ini akan ada ayat-ayat nanti yang kedepannya kita akan baca. Saya harap teman-teman menyediakan Alkitab teman-teman masing-masing. Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Lihat apa yang Tuhan katakan. Bahwasanya aku, Tuhan sendiri, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu yang ada, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Teman-teman, jadi ini bukan cuma sekedar omong kosong. Jadi ini bukan cuma sekedar perkataan saya saja. Tapi ini Alkitab yang katakan. Dan kita sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Alkitab sepenuhnya benar. Tidak ada hal yang salah. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada kita. Dan Alkitab itu selalu benar. Ketika kita tidak pahami sesuatu, bukan Alkitab yang salah. Tapi kita yang masih kurang memahami. Sehingga saya meyakini bahwa ketika Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6, bahwa dia tidak berubah, itu berarti bahwa memang Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dan inilah yang akan kita pelajari saat ini. Ketika Tuhan menyatakan demikian, berarti ketika Tuhan mengatakan demikian, terus nggak ada alasannya. Ya kan, nggak mungkin Alkitab kasih info Tuhan tidak berubah, terus Alkitab juga nggak berikan info tentang kenapa sih bisa begitu. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat jelas mengapa Tuhan tidak berubah. Nah, teman-teman, sebelum kita mengerti alasannya, kita pahami dulu, apa sih yang tidak berubah dari Tuhan? Ya kan? Apa sih yang tidak berubah dari Tuhan? Nah, teman-teman, ketidakberubahan Tuhan berarti bahwa Tuhan tetap sama dan konsisten. Tuhan tetap sama dan konsisten, baik dalam keberadaannya, konsisten dalam sifatnya, dan konsisten di dalam perkataannya. Jadi, Tuhan tetap sama dalam soal keberadaannya, Tuhan tetap sama di dalam sifatnya dan karakternya, dan Tuhan juga tetap sama di dalam perkataannya. Jadi, inilah. Nah, kita akan lihat 3 hal ini. Pertama, keberadaannya. Kenapa Tuhan tetap sama dalam keberadaannya? Teman-teman, Tuhan itu kita percaya adalah Tuhan yang kekal. Dia itu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Ya kan, dalam kekekalannya, dia bisa ada di dalam setiap hal yang kita lakukan, di dalam
waktu yang bersamaan. Jadi tidak ada waktu yang bisa menghentikan Tuhan, karena Tuhan itu di luar waktu. Nah, Tuhan itu kekal. Nah, teman-teman, dan Tuhan itu selalu sedia bagi kita kalau kita melihat dalam konsep dunia, 24 jam seminggu. Sehari 24 jam, 7 hari seminggu. Tuhan selalu siap sedia. Dan Tuhan selalu bekerja, dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Nah, teman-teman, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia di dalam keberadaannya tidak berubah, kita bisa meyakini bahwa kapanpun kita mau datang kepadanya, maka dia selalu mau menerima kita. Teman-teman bayangin ketika teman-teman mungkin kenalan dengan orang gitu kan, teman-teman udah percaya banget, bahkan teman-teman selalu andalin dia. Di satu waktu, atau bahkan sudah pernah terjadi, ketika teman butuhin dia, tiba-tiba dia menghilang. Atau mungkin teman-teman punya rekan masa kecil, sahabat masa kecil di SD, atau mungkin juga di dalam TK atau SMP, ya kan, bahkan juga teman-teman lingkungan yang pada awalnya sangat dekat, tiba-tiba hilang kabar. Nah, saya seperti itu, teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah hilang kontak sama sekali. Yang tadinya sangat dekat, tiba-tiba hilang kontak. Bahkan ada juga ya, misalkan ya, bagi orang-orang yang saat ini yang sedang bucin nih, gitu kan, bagi orang-orang mungkin teman-teman semua yang sedang kasmaran gitu kan, ketika bahkan juga sedang pacaran juga kan, ada istilah ditinggal pas sayang-sayangnya gitu kan. Lagi sayang banget, lagi cinta banget, tiba-tiba hilang entah kemana. Nggak tahunya udah sama orang lain, ya kan? Nah, teman-teman, memang hal itu menjadi hal yang nyesek gitu kan di dada. Nah, tapi bukan hal itu yang akan kita pahami. Itu menjadi satu dorongan bahwa kita untuk melihat bahwa orang-orang itu pasti pada satu titik, pada satu waktu akan berubah. Nah, tapi Tuhan di dalam keberadaannya, di dalam kekekalannya tidak pernah akan berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Yang kedua, dalam soal sifat karakternya. Alkitab selalu memberitahukan bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu adalah kudus, Tuhan itu suci, dan Tuhan itu maha hadir, maha tahu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, hal ini adalah atribut-atribut Tuhan yang tidak pernah akan berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi di dunia ini, tidak pernah akan merubah karakter-karakter Tuhan tersebut, sifat-sifat Tuhan tersebut. Karena itu yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah akan berubah dalam soal sifat dan karakter-karakter yang ada. Yang terakhir juga dalam soal perkataan. Perkataan Tuhan juga tidak akan pernah berubah. Janji-janjinya akan selalu sama. Dia selalu memegang janji-janjinya. Apapun yang Tuhan katakan, itu pasti akan senantiasa terbukti dan terjadi. Teman-teman bisa baca di Alkitab ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memelihara, bahkan Tuhan mengasihi dan Tuhan mengampuni. Semua itu Tuhan lakukan ketika orang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya dan bertobat. Tapi ketika seseorang berdosa, tidak menyadari dosanya, bahkan hidup dalam dosanya, maka Alkitab juga dengan sama mengatakan Tuhan pun akan murka kepada orang-orang yang demikian. Amarahnya tetap akan ada, bahkan ia akan menghukum dan pada akhirnya berujung kepada maut. Jadi jangan cuma bayangin bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, yang akan biarin apapun yang kita lakuin. Enggak. Tuhan memang penuh kasih, tapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ketika kita takut akan Tuhan, bertobat, Tuhan mengampuni. Kita tidak bertobat dan kita tetap hidup dalam dosa, maka Tuhan akan menghukum kita. Tidak peduli siapa kita, status sosial kita, ekonomi kita, enggak. Tuhan pasti tetap akan menghukum kita. Dan itu adalah janji dan perkataan-perkataan Tuhan yang tidak pernah akan berubah. Perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan demikian. Nah, jadi teman-teman, itulah yang terjadi di tengah setiap hal yang kita alami saat ini. Ketiga hal ini. Nah, teman-teman, mari kita buka dalam kitab 1 Korintus 13, ayat yang ke-13. 1 Korintus 13, ayatnya ke-8 sampai ke-10 maksud saya. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk teman-teman semua ya. Demikian firman Tuhan, tidak akan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Kalau teman-teman mempelajari kata yang sama juga digunakan, kata kasih yang sama juga digunakan untuk menggambarkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bahwa Allah adalah kasih. Dengan demikian ketika berbicara mengenai kasih tidak berkesudahan, itu juga sedang berbicara bahwa Tuhan pun tidak berkesudahan.
Ilmu pengetahuan suatu saat akan berakhir. Nubuat-nubuat suatu saat akan berakhir. Semua hal-hal yang terjadi, yang ada di dunia, ciptaan, semuanya suatu saat akan berakhir. Tapi Tuhan kita tidak pernah akan berakhir. Karena Dia dari dulu, sekarang tetap sama. Tidak pernah berubah. Nah teman-teman, yang menarik bahwa ketidakperubahan Allah ini menjadi pokok inti dari pengajaran juga iman Kristen. Iman Kristen harus, bahkan kita, orang percaya harus meyakini hal itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat alasan mengapa Tuhan tidak berubah. Nah, jadi alasan ketidakberubahan Tuhan itu, yang pertama adalah karena Tuhan itu sempurna. Tuhan sempurna. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan karena Tuhan itu sempurna. Teman-teman, kesempurnaan Tuhan menjadikan Tuhan itu nggak perlu di-upgrade lagi. Nggak perlu di-download lagi, ya kan? Teman-teman, Tuhan kita sudah tahu bagaimana Tuhan berada di luar daripada dunia ini. Kalau kita mau lihat, Tuhan menciptakan dunia, otomatis Tuhan harus berada di luar dunia. Ketika teman-teman mau membuat suatu hasil karya, misalkan handphone, tablet, ataupun laptop yang teman-teman gunakan, teman-teman harus berada di luar itu, supaya dapat menciptakan yang ada. Nah, misalkan bahkan aplikasi yang ada di handphone, teman-teman harus di luar itu. Sama seperti Tuhan, Tuhan pun berada di luar semuanya itu. Sehingga ketika Dia menciptakan, Dia itu sudah awalnya sempurna, tapi dunianya yang ada itu terus-menerus bisa berubah. Teman-teman, mungkin teman-teman punya aplikasi Instagram yang saat ini kita sedang gunakan, ya kan? Nah, teman-teman, aplikasi ini harus terus-menerus di-upgrade. Kalau nggak di-upgrade, maka akan ketinggalan dan bisa-bisa tidak digunakan lagi. Ya kan? Bahkan handphone pun semua aplikasi demikian. Karena kenapa? Itu semua cuma ciptaan, itu semua tidak sempurna. Mereka terus memperbaikinya. Nah, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu diperbaiki, Tuhan tidak perlu diubah, Tuhan tidak perlu lagi di-upgrade karena Tuhan pada dasarnya sudah sempurna. Jadi itu yang membuat Dia menjadi tidak berubah. Yang kedua, Tuhan tidak terikat dengan ruang. Sama seperti yang saya bilang sebelumnya, Tuhan diciptakan di luar. Nah, teman-teman, salah satu teori yang dulu saya pernah tahu, bahkan saya pernah baca bahwa segala sesuatu yang diciptakan dalam ruang itu mau tidak mau akan berubah sesuai dengan waktunya. Karena energi yang ada, energi yang digunakan itu akan berkurang dalam waktu-waktu tertentu. Misalkan teman-teman ambil bandel gitu kan, terus dilepas, itu akan bolak-balik sampai dia berhenti. Itulah yang terjadi di dalam ruang seperti itu. Demikian juga di dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi itu yang membuat semua yang di dunia ini, semua ciptaan bisa berubah. Tapi Tuhan tidak berubah karena Tuhan di luar daripada ruang. Tuhan itu maha hadir. Dia bisa berada di segala tempat. Dia bisa berada di dalam semua hal. Baik di dalam dunia, di luar dunia, di alam maut, di surga, semuanya Tuhan bisa berada di situ. Karena itu menjadikan Dia Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak terikat dalam soal waktu. Tidak ada waktu yang membatasi. Kalau kita manusia, kita masih terikat dalam waktu. Sehingga kita bisa menua, ya kan? Kita bisa menjadi tua, kita bisa menjadi, menambah ilmu pengetahuan, karena kita masih terikat dengan waktu. Nah, jadi ketika kita hidup terikat dengan waktu, maka kita pun pada akhirnya akan berubah, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tetap tidak akan berubah karena Tuhan tidak pernah terikat dengan waktu. Tuhan itu bisa berada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Bahkan Dia tetap ada, seperti dikatakan di kitab Wahyu, Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ketika yang awal dan yang akhir, di tengah-tengahnya itu adalah waktu. Awal dan akhir itu menandakan Tuhan itu di luar daripada waktu yang ada. Nah, kemudian terakhir, Tuhan itu terbebas dari sifat ciptaan. Ciptaan terikat dengan materi, dengan tubuh misalkan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Sebab kenapa? Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu apa? Tuhan itu roh. Karena Tuhan itu adalah roh, makanya Dia tidak pernah akan terikat dengan segala sesuatu yang ada. Sifat ciptaan, materi, tidak pernah akan terikat. Kemudian juga dalam soal waktu, ruang, tidak pernah akan terikat. Karena Tuhan itu adalah roh, sehingga Dia sudah sempurna menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul diubahkan. Betul-betul bisa mengubahkan orang lain maksud saya. Jadi Tuhan yang mengubahkan, bukan Tuhan yang diubahkan. Nah, inilah menjadi alasan dari Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Nah, teman, setelah kita paham bersama, ya kan, bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya.
bahwa ketidakberubahan Tuhan itu berbicara mengenai keberadaannya yang kekal, sifatnya, kekudusannya, kebaikannya, kasihnya yang tidak pernah akan berubah. Bahkan ia juga dalam soal perkataannya, janji-janjinya tidak pernah berubah. Nah, untuk apa sih kita pahami semuanya itu? Ya kan? Untuk apa sih kita pahami semuanya itu? Kan menjadi sia-sia kalau kita tidak menggunakannya. Ada dua hal penting yang harus kita pahami. Kenapa doktrin ketidakberubahan Tuhan itu menjadi hal yang penting bagi kita anak muda Kristen, anak remaja Kristen dalam menjalani hidup. Yang pertama, karena ketidakberubahan Tuhan membawa kita kepada kedamaian, pengharapan, dan juga penghiburan dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi saat ini, mungkin teman-teman tadinya punya planning besar tahun 2020, mau jalan-jalan bersama keluarga mungkin, mau kuliah mungkin, mau masuk sekolah, ketemu teman, dan lain sebagainya. Teman-teman merasa bahwa kok bisa seperti ini ya? Sekolah online, ibadah online, semuanya serba online. Nggak bisa ke mall, dibatasi semuanya. Harus pakai masker, ya kan? Di tengah semua hal itu saja, bahkan tadinya orang-orang yang tadinya sudah berjanji ingin memberikan sesuatu, mungkin orang-orang yang tadinya akan menolong kita, memberikan kita sesuatu, akhirnya berubah. Karena kenapa? Pandemi terjadi. Kita menjadi hancur. Kita menjadi kecewa. Kita menjadi gelisah. Bahkan takut, apakah kita masih bisa untuk hidup. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan adalah, meskipun semua hal itu terjadi, ingat, Tuhan tetap sama. Tuhan akan memberikan kedamaian, dan Tuhan akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Di dalam beberapa kasus terakhir di India, bahkan di Inggris, ada kasus-kasus di mana anak remaja melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan apa yang terjadi. Teman-teman, jangan demikian. Ingat, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita di tengah semua hal yang terjadi. Jangan pernah kecewa, tapi andalin Tuhan selalu. Teman-teman, dalam sebuah artikel yang saya baca, karena ketika saya mempersiapkan ini, saya baca-baca artikel. Salah satu hal yang sangat menarik yang saya temukan, itu dari perkataan A.W. Tozer, seorang teolog. Dia mengatakan demikian, berbicara mengenai, W.A. Tozer, dia bicara mengenai tentang bagaimana Tuhan bisa memberikan penghiburan bagi setiap orang. Dia menuliskan demikian, penghiburan yang ditemukan di dalam ketidakberubahan Tuhan, betapa besar damai sejahtera yang dirasakan dalam hati orang Kristen, ketika menyadari bahwa Bapa Surgawi tidak pernah berubah dan berbeda dari dirinya. Ketika datang kepadanya kapanpun, kita tidak perlu bertanya-tanya apakah kita akan menjumpai dia dalam suatu situasi hati yang mau menerima kita. Ia selalu menerima kita dalam kesedihan dan kebutuhan, maupun dalam kasih dan iman. Ia tidak menetapkan jam kerja ataupun menentukan waktu di mana ia tidak mau menemui siapapun. Ia juga tidak berubah pikiran tentang apapun. Nah, teman-teman, perkataan W.A. Tozer ini mengajarkan kita bahwa kita bisa datang kapan aja ke Tuhan. Tuhan itu juga Tuhan yang memegang janjinya. Tuhan itu juga Tuhan yang membawa segala sesuatu itu ke dalam suatu persekutuan yang begitu indah dan begitu mendamaikan. Jadi teman-teman remaja semua, bahkan semua orang-orang yang mengikuti di IG live streaming ini, hal pertama, mengapa doktrin ketidakberubahan itu penting, adalah pada akhirnya, doktrin itu akan membawa kita kepada pengharapan yang sejati. Bahwa semua perkataan Tuhan, semua janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Ikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Ikut Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ikut Tuhan tidak pernah menakutkan. Ikut Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Karena sekalipun kita di tengah penderitaan, di tengah masalah, Tuhan ada dan Tuhan menolong. Semuanya di dalam Tuhan pasti akan indah. Roma 8 mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya kan, adalah untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan bekerja di semuanya itu bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi hal pertama pentingnya doktrin ketidakberubahan Tuhan ini adalah karena membawa pengharapan, kedamaian, dan sukacita, penghiburan bagi setiap orang percaya. Berikutnya, yang paling penting, kita memperoleh jaminan keselamatan. Memperoleh jaminan keselamatan. Kenapa saya katakan memperoleh jaminan keselamatan? Teman-teman bayangin,
Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, maha kuasa. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah, ya kan, dalam perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau telah ditebus oleh darah Yesus, ketika Tuhan menyelamatkan, ketika Tuhan telah mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa-dosa, ketika firman Tuhan Alkitab kita mengatakan demikian, maka itu adalah hal yang pasti. Jaminan keselamatan kita peroleh. Tidak ada satupun yang dapat merubah hal itu. Karena saya percaya dan Alkitab mengatakan demikian. Orang-orang yang kudus yang percaya pada Tuhan tetap akan dalam lindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga pada akhirnya pun tetap akan setia dan hidup mempermuliakan Tuhan dan bersama-sama nanti dengan Tuhan di sorga nanti. Jadi jaminan keselamatan pasti akan kita peroleh. Ketika kita berdosa, jaminan keselamatan itu tidak akan hilang, teman-teman. Saya berani mengatakan demikian. Tapi ini hanya berlaku bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Kenapa? Karena ketika kita berdosa, Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kita bahwa kamu telah berdosa. Sehingga pada akhirnya pun membawa kita kepada kondisi di mana kita semakin dekat dengan Tuhan, menyadari kedosaan kita, dan kita hidup lagi untuk mempermuliakan Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman takut, oh saya selamat nggak sih? Aku selamat nggak sih? Dosa-dosa yang aku lakuin itu begitu besar. Orang-orang nggak tahu, orang-orang lihat dari luar saja aku tampak baik. Tapi sebenarnya dalam diri ini begitu berdosa. Ya kan? Ketika di dalam kesendirian, banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Banyak dosa-dosa yang telah saya pikirkan. Bahkan akan juga saya perbuat. Apakah semua itu akan hilang, membuat keselamatan saya hilang? Saya mau katakan, tidak demikian. Kenapa? Karena ketika Tuhan mati di kayu salib, itu berarti bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara mengubahkan orang itu menjadi pribadi yang semakin hidup dekat dengan Tuhan. Nah, jadi jaminan keselamatan pasti akan kita peroleh. Jadi teman-teman, jangan pernah takut, ataupun juga teman-teman khawatir, oh ketika saya berdosa, keselamatan saya akan hilang. No. Keselamatan tetap akan ada di dalam diri kita. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memegang. Berbeda dengan orang gitu kan. Misalkan gitu kan, tolongin gua dong, ya kan. Misalkan tolongin dong, ya kan. Oh iya pasti nanti tolongin dah, pasti. Yuk sama-sama. Tiba-tiba ada masalah, atau mungkin tiba-tiba kita ngelakuin hal yang salah. Tiba-tiba dia berubah, sorry ya, nggak kenal siapa lu. Nggak mau bantuin, ya kan. Mereka bisa dengan demikian untuk bertindak demikian karena apa? Karena mereka adalah orang yang masih terikat dengan tadi ruang, waktu, dan ciptaan. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudian gitu. Maksudnya Tuhan yang yang gampang sekali berubah sifatnya. Oh kalau kita berdosa Tuhan ingin. Oh kalau kita Tuhan begini. Enggak, Tuhan tetap sama. Nah jadi yang ingin saya katakan bahwa saat ini bertobatlah teman-teman di tengah keberosaan yang ada dan hiduplah di dalam Kristus. 1 Yohanes 4 juga mengatakan kalau dalam kitab 1 Yohanes juga dikatakan ketika kita mengakui dosa kita maka Tuhan dengan setia dan adil mengampuni kita. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah Tuhan itu dalam kehidupanmu. Saya percaya ketika orang bilang dirinya Kristen, belum tentu dia Kristen. Bisa saja dia itu adalah orang-orang yang terjebak dalam dunia kekristenan. Bisa saja dia adalah orang-orang yang lahir Kristen, bertumbuh di dalam keluarga Kristen, tapi bukanlah Kristen sejati. Karena kenapa? Dia cuma ikut-ikutan saja dengan orang-orang, bahkan keluarganya. Tapi saya mau katakan, Kristen itu bukan karena perkataan orang tua. Kristen itu bukan karena keturunan. Kristen itu bukan karena warisan. Kristen itu karena kita menerima Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui dosa-dosa kita. Dan kita hidup di dalam Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Usia, remaja, pemuda, dewasa tidak menjadi alasan supaya kita tidak hidup dalam Tuhan. Tapi semuanya tetap sama. Tuhan bisa gunakan semua orang supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Teman-teman, yuk kita baca Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Sebagai penutup, dalam semua hal ini kita baca bersama-sama juga akan segera berakhir. Jadi jangan takut teman-teman yang tetap bertahan dari awal sampai dengan akhir. Saya bersyukur teman-teman melakukan hal yang luar biasa di hari ini. Yang baru bergabung juga, jangan khawatir, nanti akan saya rangkum kembali semuanya di akhir nanti, biar teman-teman yang baru bergabung bisa melihatnya. Kita buka 1 Kolose 5, Kolose 1, ayat 15 maksud saya. Mohon maaf, Kolose 1, ayat 15.
sampai ayatnya yang ke 23. Demikian firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang telah diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Teman-teman, dari hal ayat ini kita bisa melihat rangkuman segala sesuatu. Bagaimana Tuhan, Bapa kita, datang ke dunia untuk memberitahukan kepada kita bahwa Ia adalah pencipta dari segala sesuatu. Ia yang paling utama, yang sulung, yang sempurna. Ia tidak akan pernah berubah alas apapun juga. Dan Dia yang telah datang ke dunia, membawa pengharapan, membawa kedamaian bagi orang-orang yang mau percaya dan mau hidup di dalam Dia. Semua didamaikan oleh Tuhan. Bahkan Kristus telah menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, dalam Kolose ini menjadi penutup dalam sharing kita hari ini. Ingatlah selalu, teman-teman, dan percayailah hal ini dengan sungguh-sungguh dalam hatimu, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama, baik dalam soal keberadaannya, Ia kekal, tidak dibatasi oleh waktu, Ia ada di mana saja dalam waktu yang secara bersamaan, kapan saja Ia tetap ada. Bahkan Ia juga Tuhan yang tetap setia, sifat-sifatnya, kekudusannya, kesuciannya, kebaikannya, kemahatauannya, tetap sama juga. Dia tahu segala sesuatu yang ada. Bahkan Ia juga dalam perkataannya, janji-janjinya adalah tetap sama, tidak pernah berubah. Ketika Tuhan yang di Alkitab menolong Yusuf di tengah permasalahan yang terjadi di tengah masa mudanya, ketika Yusuf dicobai, digodai, bahkan ia difitnah, bahkan ia juga dibuang, dijual, Tuhan yang sama yang menolong dia adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan, orang-orang yang harus berjuang di tengah imannya, di tengah orang-orang sekitar yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan menyertai mereka dan melindungi mereka, maka Tuhan juga akan menyertai kita dan melindungi kita. Ketika mereka semua bisa melakukan itu, ketika Tuhan melakukan semua itu kepada mereka, Tuhan juga akan melakukan itu kepada kita. Bahkan Tuhan sedang melakukannya, dan Tuhan tetap akan melakukannya. Ketika juga, oleh karena itu kita harus ingat selalu untuk tetap setia dan hidup di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan. Jangan pernah takut, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, karena Ia tetap sama. Kondisi boleh berubah, Tuhan tetap sama. Silakan, El. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pembicara kita malam hari ini. Thank you banget ya, Ko David. Itu penjelasan yang sangat-sangat lengkap. Oh iya, El. Satu. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman rindu untuk baca ini, jujur, ketika saya searching internet, ada satu artikel yang membahas cukup sangat-sangat lengkap mengenai hal ini. Saya juga mengambil materi saya dari situ, sebagian. Itu di dalam, nanti teman-teman tulis saja ketidakberubahan Allah, nanti akan muncul yang dari artikel yang muncul Reform. Nah, itu akan muncul, dan artikel itu sangat bagus untuk teman-teman baca. Ketidakberubahan Allah. Gitu, El. Silakan lagi. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mau baca lebih lanjut tentang materi hari ini, boleh di-searching ya di Google-nya. Oke, teman-teman yang mau bertanya
boleh ya, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sambil menunggu. Selamat malam, Kak David. Shalom. Jelas nggak suara? Jelas. Suaraku kedengaran nggak, El? Kedengaran kok, gede. Oke. Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung malam hari ini. Hai, Ko Kris. Malam hari ini Halo kita semua. mau Shalom. shalom, mau selamat sama belajar ya tentang sharing firman Tuhan. Malam hari ini kita selain dengerin sharing dari firman Tuhan, nanti kita juga buka tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau nanya tentang tema kita hari ini, boleh banget silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti setelah sharing, jika ada pertanyaan akan dijawab oleh Kak David ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai IG Live kita malam hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan. Tuhan boleh ingatkan kami untuk kami boleh meluangkan waktu kami sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati waktu ini. Dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati Kak David nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap teman-teman yang menonton IG Live ini. Biarlah mereka juga boleh terberkati melalui apa yang sama-sama kami sharingkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah teman-teman kami juga ingatkan mereka untuk mereka juga boleh join di dalam IG Live malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Iya, hai Sean. Oke, teman-teman. Malam hari ini kita sedikit perkenalan bicara kita malam hari ini namanya Kak David. Panggilnya kakak. Seenaknya saja. Seenaknya. Senyamannya saja. Koko David ya. Nah, Koko David ini teman angkatan kakak di STTB seangkatan 2016 dan sekarang lagi persiapan ya untuk praktek 1 tahun. Nah, Koko David ini nantinya praktek di mana ya? Surabaya. Di Surabaya. Ya, GII Surabaya. Nah, sekarang lagi nunggu waktu untuk pergi, dimulainya per Oktober gitu ya. Nah, teman-teman, selain itu, mungkin Koko David bisa cerita sedikit nih tentang apa yang Koko David selama ini lakukan sebelum berangkat praktek. Jadi sekarang lagi sibuk apa? Ya. Terima kasih, Elika. Nah, kalau bilang sibuk apa ya, selama di sini pasti bantuin pelayanan di gereja gitu kan. Jadi kembali ke gereja asal untuk sementara waktu, bantu-bantu pelayanan di sini. Kemudian juga sekarang juga lagi aktif memulai sebuah pergerakan generasi pilar namanya, di IG juga ada generasi pilar. Kami itu sama teman-teman yang lain ketika di pandemi memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih, nggak cuma diam aja gitu kan. Nah, jadi terprakarsailah generasi pilar, di mana kami berkerinduan untuk menjadi tiang-tiang penopang bagi keluarga kami, bahkan bagi komunitas kami, tempat kerja kami, bahkan dimanapun kami berada, dalam soal doktrin, pengajaran, maupun juga dalam soal tindakan. Nah, jadi sedang menggagas hal itu. Dan harapannya ke depannya bisa menjadi lebih besar lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang juga seperti yang Elika bilang sebelumnya, sedang mempersiapkan diri untuk dapat pelayanan 9 bulan di
Surabaya. Gitu, El. Oke, thank you untuk perkenalan singkatnya ya. Nah, sekarang lagi sibuk pelayanan media berarti ya lewat Iya, Instagram. Nah, nanti teman-teman bisa follow Generasi Pilar namanya. di Oke. follow ya. Nah, teman-teman, malam hari ini seperti flyer yang sudah kemarin-kemarin diumumkan di IG postingan Korem, hari ini kita mau ngomongin soal satu tema tentang kondisi yang berbeda tetapi Tuhan tetap sama. Nah, seperti yang tadi kakak bilang di awal, kalau ada teman-teman yang mau nanya soal tema ini, boleh banget ya, boleh tulis komentarnya di kolom komentar. Tulis pertanyaannya di kolom komentar, sorry. Oke. Nah, tema kita adalah kondisi berbeda, Tuhan tetap sama. Nah, seperti yang kita sudah tahu nih ya, kondisi kita hari ini adalah kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Maksudnya gini, jika kondisi kemarin kita bisa, apalagi anak-anak remaja begitu ya, bisa di sekolah, bisa ketemu banyak orang, bisa pergi kemanapun tanpa dibatasi. Tapi kondisi sekarang kita ini berbeda. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Kondisi kita adalah kondisi di mana kita harus dikurung di rumah. Kemudian selain karena bidang pendidikan ya yang punya dampak yang besar untuk itu, tapi juga bidang kerohanian pun juga seperti itu. Jadi semua orang beribadah dari rumah, begitu ya. Kondisinya berbeda. Tetapi sadarkah kita bahwa sekalipun kondisi-kondisi kita berbeda, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap sama dari awal penciptaan, bahkan sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Dia Allah yang tetap sama. Begitu ya. Dan nanti di dalam pembahasan sharing firman Tuhan, nanti Kak David akan jelaskan lebih lagi tentang tema kita malam hari ini. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama ya. Mungkin sekarang saya bisa langsung serahkan waktu ini kepada pembicara kita. Oke, silakan Kak David. Ya, terima kasih El sekali lagi untuk kepercayaan dan teman-teman semua. Shalom, terima kasih hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami melalui live streaming IG. Diharapkan ketika teman-teman mengikuti ini, teman-teman boleh terberkati dan boleh semakin diperlengkapi oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup serupa dengan Kristus dan mempermuliakan Kristus. Nah, teman-teman, sebagaimana yang tadi prolog yang sangat bagus ya dari Kak Elika, ya kan? Kayaknya itu udah ditulis, udah rapi-rapi ditulis terus dibacain ya, kayaknya nih. Ya, teman-teman, sebagaimana yang dibilang oleh Kak Elika, kita hari ini akan berbicara mengenai satu tema, kondisi berubah, Tuhan tetap sama. Nah, kalau tadi Kak Elika menyebutkan bagaimana di tengah pandemi, pendidikan, nah saya akan memperlebar lebih jauh lagi mengenai kondisi itu seperti apa. Tidak hanya akan melihat ketika di tengah pandemi ini, tapi kita akan melihat lebih luas lagi keseluruhan yang ada. Karena kenapa? Bagi saya pribadi, itu adalah hal yang penting untuk kita mengerti, biar kita juga bisa pada akhirnya mengerti dan memberitakan apa yang telah kita pahami di saat ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sekarang kan, tahun 2020 itu menjadi tahun di mana orang-orang tersadarkan gitu. Orang-orang tersadarkan tentang betapa rapuhnya dunia. Kok bisa rapuh gitu kan? Kok dunia bisa rapuh? Apa dasar saya mengatakan hal itu? Teman-teman, mengapa saya bilang begitu? Karena di tengah hal-hal yang terjadi, orang-orang menyadari bahwa ternyata situasi itu bisa berubah dengan cepat hanya dalam waktu yang singkat. Perubahan besar bisa terjadi hanya dalam waktu yang singkat oleh sesuatu hal yang sangat kecil. Misalkan ya, saat ini seperti di pandemi saat ini, dunia itu kayak dihimpit, kayak tidak dibebaskan lagi untuk bergerak hanya karena virus COVID-19 yang sangat kecil. Nah, tapi bukan cuma hanya itu. Kalau kita mau lihat, tahun 2020 ketika awal tahun semua orang bergembira, semua orang senang, semua orang merasa sukacita karena memiliki suatu harapan di tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi? Di awal tahun terjadi suatu peristiwa kebakaran di Australia, ya kan?
Bahkan saat ini pun di California sedang dilanda oleh kebakaran yang sangat besar. Apalagi teman-teman, dalam bidang olahraga, dunia pun berduka. Karena kenapa? Kobe Bryant, bagi teman-teman yang suka basket, sama seperti saya, itu pasti menjadi berita yang kita tahu bersama. Kobe Bryant bersama dengan anaknya, Gigi, bahkan juga dengan penumpang yang lain, meninggal di dalam kecelakaan helikopter. Tiba-tiba meninggal, padahal Kobe Bryant baru saja pensiun, dan dia memiliki suatu hal yang besar dalam perencanaannya. Tapi meninggal, tiba-tiba seperti itu. Apalagi teman-teman, ketika juga baru-baru ini, belum lama sekitar bulan Agustus kayaknya, ledakan di Beirut. Ketika orang-orang pada diam, tenang, beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba terjadi ledakan luar biasa. Apalagi terjadi di Amerika Serikat juga ada namanya gelombang protes besar-besaran karena perilaku diskriminasi dan rasisme yang terjadi di sana. Bahkan juga di seluruh dunia terjadi demikian. Dan juga hal-hal yang luar biasa sebagaimana urbanisasi yang begitu besar saat ini dan begitu pesat. Dunia sedang berubah, teman-teman. Bukan sedang berubah, dunia terus berubah. Saya yakin dunia itu akan terus berubah karena memiliki sifat ciptaan. Sifat ciptaan itu akan membawa sesuatu hal kepada perubahan terus-menerus. Nah, tetapi pertanyaannya, perubahan ke arah mana? Perubahan ke arah yang lebih baik atau ke perubahan ke arah yang lebih buruk? Ya kan? Perubahan itu pasti, bukan pilihan dan tidak mungkin tidak. Perubahan itu pasti ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi di tengah ini? Kondisi yang tadinya tiba-tiba aman menjadi kacau, bebas menjadi terbatas, ya kan? Bahkan juga ketika orang-orang tadinya merasa bisa hidup dengan aman di tahun ini, tiba-tiba semuanya berubah karena hal-hal yang terjadi. Perubahan itu menjadi hal yang pasti. Teman-teman, ibaratkan kenapa saya bilang rapuh, dunia itu ibaratkan seperti susunan piramida yang kita bangun dengan kartu. Kalau dulu teman-teman suka bermain piramida dengan menggunakan kartu, maka teman-teman akan tahu bahwa satu sentuhan kecil saja di tengah ataupun di bawah dari kartu itu pasti akan merobohkan piramida kartu itu. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan. Dan itulah yang terjadi. Dunia itu begitu rapuh karena perubahan-perubahan yang terjadi. Nah teman-teman, perubahan itu tiba yang tadinya sesuatu terjadi padanya. Orang bisa-bisa menjadi bahagia karena sesuatu terjadi padanya. Bahkan juga gaya hidup seseorang bisa berubah. Tadinya dia hidup sederhana, bisa menjadi hidupnya bisa menjadi minimalis atau bahkan bisa menjadi dengan hedon, ya kan? Mungkin teman-teman kenal orang-orang yang demikian, orang-orang yang hedon, ya kan? Semua orang itu semua orang itu pasti akan berubah juga. Nah, teman-teman, kondisi inilah yang saat ini terjadi, yang saat ini sedang terjadi. Perubahan terjadi di semua lini kehidupan. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan itu. Saya jamin akan hal itu. Tidak ada yang bisa. Nah, akibatnya teman-teman, orang-orang menjadi takut. Orang-orang menjadi gelisah. Orang-orang menjadi khawatir. Teman-teman, kalau teman-teman tahu gerakan anak-anak remaja, pemuda di seluruh dunia, yang diperkasai oleh salah satu anak remaja perempuan, yang mengatakan bahwa dunia saat ini itu telah dirusak oleh orang-orang dewasa, karena kecintaannya akan uang dan lain sebagainya. Sehingga membuat iklim, cuaca menjadi rusak, lingkungan menjadi rusak, ekosistem menjadi rusak. Sehingga mereka mengatakan bahwa jangan rebut masa depan kami. Ya kan? Mereka takut masa depan mereka hilang. Mereka khawatir dan gelisah masa depan hilang karena perubahan iklim yang terjadi pada sini, karena perubahan dunia yang terjadi pada saat ini. Mereka mengatakan demikian. Mereka takut. Nah, teman-teman, mungkin juga hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kondisi, peristiwa, pandemi saat ini, di mana semua hal berubah, bahkan kita bersekutu pun berubah, mungkin kita saat ini menjadi takut. Mungkin saat ini kita menjadi khawatir. Mungkin saat ini kita menjadi gelisah. Mungkin saat ini ada bayangan-bayangan ke depannya, saya mau jadi seperti apa. Ya kan? Mungkin kita merasa bahwa saya takut untuk menghadapi ke depannya. Saya tidak siap. Tidak ada yang bisa saya percaya lagi. Orang-orang berubah. Orang-orang dengan gampangnya menyakiti satu dengan yang lain. Orang-orang dengan gampangnya katain hal-hal yang buruk kepada orang lain. Semuanya demikian. Nah, teman-teman, tapi kabar baiknya adalah Tuhan kita tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah,
Orang boleh berubah, iklim boleh berubah, kejadian-kejadian yang ada boleh berubah, perkotaan, perdesaan, semuanya, perilaku boleh berubah. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Makanya ketika di saat ini saya selalu bersyukur, kenapa? Karena bagi kita orang Kristen, tidak ada satupun yang dapat merubah keuntungan atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik pertama, secara pribadi dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama kita. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Bahkan peristiwa apapun, perubahan apapun tidak pernah bisa merubahnya. Buktinya kita masih bisa untuk bersekutu di hari ini. Nah teman-teman, ketika saya bilang bahwa Tuhan tidak berubah, itu bukan keluar dari mulut saya pribadi. Ketika saya bilang bahwa Tuhan tidak berubah, itu bukan karena hasil pertemuan orang-orang yang mengatakan, oh Tuhan itu tidak berubah. Ketika saya bilang Tuhan itu tidak berubah, itu bukan cuma sekedar formulasi saja. Tetapi itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Itu adalah klaim dan pernyataan yang Tuhan berikan. Teman-teman, kalau teman-teman baca, yuk sama-sama kita buka kitab Maleakhi. Ini akan ada ayat-ayat nanti yang kedepannya kita akan baca. Saya harap teman-teman menyediakan Alkitab teman-teman masing-masing. Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Lihat apa yang Tuhan katakan. Bahwasanya aku, Tuhan sendiri, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu yang ada, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Teman-teman, jadi ini bukan cuma sekedar omong kosong. Jadi ini bukan cuma sekedar perkataan saya saja. Tapi ini Alkitab yang katakan. Dan kita sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Alkitab sepenuhnya benar. Tidak ada hal yang salah. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada kita. Dan Alkitab itu selalu benar. Ketika kita tidak pahami sesuatu, bukan Alkitab yang salah. Tapi kita yang masih kurang memahami. Sehingga saya meyakini bahwa ketika Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6, bahwa dia tidak berubah, itu berarti bahwa memang Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dan inilah yang akan kita pelajari saat ini. Ketika Tuhan menyatakan demikian, berarti ketika Tuhan mengatakan demikian, terus nggak ada alasannya. Ya kan, nggak mungkin Alkitab kasih info Tuhan tidak berubah, terus Alkitab juga nggak berikan info tentang kenapa sih bisa begitu. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat jelas mengapa Tuhan tidak berubah. Nah teman-teman, sebelum kita mengerti alasannya, kita pahami dulu, apa sih yang tidak berubah dari Tuhan? Ya kan? Apa sih yang tidak berubah dari Tuhan? Nah teman-teman, ketidakberubahan Tuhan berarti bahwa Tuhan tetap sama dan konsisten. Tuhan tetap sama dan konsisten, baik dalam keberadaannya, konsisten dalam sifatnya, dan konsisten di dalam perkataannya. Jadi, Tuhan tetap sama dalam soal keberadaannya, Tuhan tetap sama di dalam sifatnya dan karakternya, dan Tuhan juga tetap sama di dalam perkataannya. Jadi, inilah. Nah, kita akan lihat 3 hal ini. Pertama, keberadaannya. Kenapa Tuhan tetap sama dalam keberadaannya? Teman-teman, Tuhan itu kita percaya adalah Tuhan yang kekal. Dia itu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Ya kan, dalam kekekalannya, dia bisa ada di dalam setiap hal yang kita lakukan, di dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak ada waktu yang bisa menghentikan Tuhan, karena Tuhan itu di luar waktu. Nah, Tuhan itu kekal. Nah teman-teman, dan Tuhan itu selalu sedia bagi kita kalau kita melihat dalam konsep dunia, 24 jam seminggu. Sehari 24 jam, 7 hari seminggu. Tuhan selalu siap sedia. Dan Tuhan selalu bekerja, dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Nah teman-teman, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia di dalam keberadaannya tidak berubah, kita bisa meyakini bahwa kapanpun kita mau datang kepadanya, maka dia selalu mau menerima kita. Teman-teman bayangin ketika teman-teman mungkin kenalan dengan orang gitu kan, teman-teman udah percaya banget, bahkan teman-teman selalu andalin dia. Di satu waktu, atau bahkan sudah pernah terjadi, ketika teman butuhin dia, tiba-tiba dia menghilang.
Atau mungkin teman-teman punya rekan masa kecil, sahabat masa kecil di SD, atau mungkin juga di dalam TK atau SMP, ya kan? Bahkan juga teman-teman lingkungan yang pada awalnya sangat dekat, tiba-tiba hilang kabar. Nah, saya seperti itu teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah hilang kontak sama sekali. Yang tadinya sangat dekat, tiba-tiba hilang kontak. Bahkan ada juga ya, misalkan ya bagi orang-orang yang saat ini yang sedang bucin nih gitu kan, bagi orang-orang mungkin teman-teman semua yang sedang kasmaran gitu kan, ketika bahkan juga sedang pacaran juga kan ada istilah ditinggal pas sayang-sayangnya gitu kan. Lagi sayang banget, lagi cinta banget, tiba-tiba hilang entah kemana. Nggak tahunya udah sama orang lain, ya kan? Nah teman-teman, memang hal itu menjadi hal yang nyesek gitu kan di dada. Nah tapi bukan hal itu yang akan kita paham. Itu menjadi satu dorongan bahwa kita untuk melihat bahwa orang-orang itu pasti pada satu titik, pada satu waktu akan berubah. Nah, tapi Tuhan di dalam keberadaannya, di dalam kekekalannya tidak pernah akan berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Yang kedua, dalam soal sifat karakternya. Alkitab selalu memberitahukan bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu adalah kudus, Tuhan itu suci, dan Tuhan itu maha hadir, maha tahu, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, hal ini adalah atribut-atribut Tuhan yang tidak pernah akan berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya akan tetap sama. Tidak akan pernah berubah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi di dunia ini, tidak pernah akan merubah karakter-karakter Tuhan tersebut, sifat-sifat Tuhan tersebut. Karena itu yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah akan berubah dalam soal sifat dan karakter-karakter yang ada. Yang terakhir juga dalam soal perkataan. Perkataan Tuhan juga tidak akan pernah berubah. Janji-janjinya akan selalu sama. Dia selalu memegang janji-janjinya. Apapun yang Tuhan katakan, itu pasti akan senantiasa terbukti dan terjadi. Teman-teman bisa baca di Alkitab ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memelihara, bahkan Tuhan mengasihi dan Tuhan mengampuni. Semua itu Tuhan lakukan ketika orang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya dan bertobat. Tapi ketika seseorang berdosa, tidak menyadari dosanya, bahkan hidup dalam dosanya, maka Alkitab juga dengan sama mengatakan, Tuhan pun akan murka kepada orang-orang yang demikian. Amarahnya tetap akan ada, bahkan ia akan menghukum, dan pada akhirnya berujung kepada maut. Jadi jangan cuma bayangin bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, yang akan biarin apapun yang kita lakuin. Enggak. Tuhan memang penuh kasih, tapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ketika kita takut akan Tuhan, bertobat, Tuhan mengampuni kita. Kita tidak bertobat dan kita tetap hidup dalam dosa, maka Tuhan akan menghukum kita. Tidak peduli siapa kita, status sosial kita, ekonomi kita, enggak. Tuhan pasti tetap akan menghukum kita. Dan itu adalah janji dan perkataan-perkataan Tuhan yang tidak pernah akan berubah. Perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan demikian. Nah, jadi teman-teman, itulah yang terjadi di tengah setiap hal yang kita alami saat ini. Ketiga hal ini. Nah, teman-teman, mari kita buka dalam kitab 1 Korintus 13, ayat yang ke-13. 1 Korintus 13, ayatnya ke-8 sampai ke-10 maksud saya. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk teman-teman semua ya. Demikian firman Tuhan, tidak akan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Kalau teman-teman mempelajari kata yang sama juga digunakan, kata kasih yang sama juga digunakan untuk menggambarkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bahwa Allah adalah kasih. Dengan demikian ketika berbicara mengenai kasih tidak berkesudahan, itu juga sedang berbicara bahwa Tuhan pun tidak berkesudahan. Ilmu pengetahuan suatu saat akan berakhir. Nubuat-nubuat suatu saat akan berakhir. Semua hal-hal yang terjadi, yang ada di dunia, ciptaan, semuanya suatu saat akan berakhir. Tapi Tuhan kita tidak pernah akan berakhir. Karena Dia dari dulu, sekarang tetap sama. Tidak pernah berubah. Nah teman-teman, yang menarik bahwa ketidakperubahan Allah ini menjadi pokok inti dari pengajaran juga iman Kristen. Iman Kristen harus, bahkan kita, orang percaya harus meyakini hal itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat alasan mengapa Tuhan tidak berubah. Nah, jadi alasan ketidakberubahan Tuhan itu, yang pertama adalah karena Tuhan itu sempurna. Tuhan sempurna. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17,
dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan karena Tuhan itu sempurna. Teman-teman, kesempurnaan Tuhan menjadikan Tuhan itu nggak perlu di-upgrade lagi. Nggak perlu di-download lagi, ya kan? Teman-teman, Tuhan kita sudah tahu bagaimana Tuhan berada di luar daripada dunia ini. Kalau kita mau lihat, Tuhan menciptakan dunia, otomatis Tuhan harus berada di luar dunia. Ketika teman-teman mau membuat suatu hasil karya, misalkan handphone, tablet, ataupun laptop yang teman-teman gunakan, teman-teman harus berada di luar itu, supaya dapat menciptakan yang ada. Nah, misalkan bahkan aplikasi yang ada di handphone, teman-teman harus di luar itu. Sama seperti Tuhan, Tuhan pun berada di luar semuanya itu. Sehingga ketika dia menciptakan, dia itu sudah awalnya sempurna, tapi dunianya yang ada itu terus-menerus bisa berubah. Teman-teman, mungkin teman-teman punya aplikasi Instagram yang saat ini kita sedang gunakan, ya kan? Nah, teman-teman, aplikasi ini harus terus-menerus di-upgrade. Kalau nggak di-upgrade, maka akan ketinggalan dan bisa-bisa tidak digunakan lagi. Ya kan? Bahkan handphone pun semua aplikasi demikian. Karena kenapa? Itu semua cuma ciptaan, itu semua tidak sempurna. Mereka terus memperbaikinya. Nah, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu diperbaiki, Tuhan tidak perlu diubah, Tuhan tidak perlu lagi di-upgrade karena Tuhan pada dasarnya sudah sempurna. Jadi itu yang membuat dia menjadi tidak berubah. Yang kedua, Tuhan tidak terikat dengan ruang. Sama seperti yang saya bilang sebelumnya, Tuhan diciptakan di luar. Nah, teman-teman, salah satu teori yang dulu saya pernah tahu, bahkan saya pernah baca bahwa segala sesuatu yang diciptakan dalam ruang itu mau tidak mau akan berubah sesuai dengan waktunya. Karena energi yang ada, energi yang digunakan itu akan berkurang dalam waktu-waktu tertentu. Misalkan teman-teman ambil bandel gitu kan, terus dilepas, itu akan bolak-balik sampai dia berhenti. Itulah yang terjadi di dalam ruang seperti itu. Demikian juga di dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi itu membuat semua yang di dunia ini, semua ciptaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah karena Tuhan di luar daripada ruang. Tuhan itu maha hadir. Dia bisa berada di segala tempat. Dia bisa berada di dalam semua hal, baik di dalam dunia, di luar dunia, di alam maut, di surga, semuanya Tuhan bisa berada di situ. Karena itu menjadikan dia Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak terikat dalam soal waktu. Tidak ada waktu yang membatasi. Kalau kita manusia, kita masih terikat dalam waktu. Sehingga kita bisa menua, ya kan? Kita bisa menjadi tua, kita bisa menjadi, menambah ilmu pengetahuan, karena kita masih terikat dengan waktu. Nah, jadi ketika kita hidup terikat dengan waktu, maka kita pun pada akhirnya akan berubah, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tetap tidak akan berubah karena Tuhan tidak pernah terikat dengan waktu. Tuhan itu bisa berada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Bahkan dia tetap ada, seperti dikatakan di kitab Wahyu, Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ketika yang awal dan yang akhir, di tengah-tengahnya itu adalah waktu. Awal dan akhir itu menandakan Tuhan itu di luar daripada waktu yang ada. Nah, kemudian terakhir, Tuhan itu terbebas dari sifat ciptaan. Ciptaan terikat dengan materi, dengan tubuh misalkan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Sebab kenapa? Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu apa? Tuhan itu roh. Karena Tuhan itu adalah roh, makanya dia tidak pernah akan terikat dengan segala sesuatu yang ada. Sifat ciptaan, materi, tidak pernah akan terikat. Kemudian juga dalam soal waktu, ruang, tidak pernah akan terikat. Karena Tuhan itu adalah roh, sehingga dia sudah sempurna menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul diubahkan. Betul-betul bisa mengubahkan orang lain maksud saya. Jadi Tuhan yang mengubahkan, bukan Tuhan yang diubahkan. Nah, inilah menjadi alasan dari Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Nah, teman, setelah kita paham bersama, ya kan, bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Bahwa ketidakberubahan Tuhan itu berbicara mengenai keberadaannya yang kekal, sifatnya, kekudusannya, kebaikannya, kasihnya yang tidak pernah akan berubah. Bahkan ia juga dalam soal perkataannya, janji-janjinya tidak pernah berubah. Nah, untuk apa sih kita pahami semuanya itu? Ya kan? Untuk apa sih kita pahami semuanya itu? Kan menjadi sia-sia kalau kita tidak menggunakannya. Ada dua hal penting yang harus kita pahami. Kenapa doktrin ketidakberubahan Tuhan itu menjadi hal yang penting bagi kita anak muda Kristen, anak remaja Kristen dalam menjalani hidup. Yang pertama, karena ketidakberubahan Tuhan membawa kita kepada kedamaian, pengharapan, dan juga
penghiburan dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalau kita melihat kondisi saat ini, mungkin teman-teman tadinya punya planning besar tahun 2020, mau jalan-jalan bersama keluarga mungkin, mau kuliah mungkin, mau masuk sekolah, ketemu teman, dan lain sebagainya. Teman-teman merasa bahwa kok bisa seperti ini ya? Sekolah online, ibadah online, semuanya serba online. Nggak bisa ke mall, dibatasi semuanya. Harus pakai masker, ya kan? Di tengah semua hal itu saja, bahkan tadinya orang-orang yang tadinya sudah berjanji ingin memberikan sesuatu, mungkin orang-orang yang tadinya akan menolong kita, memberikan kita sesuatu, akhirnya berubah. Karena kenapa? Pandemi terjadi. Kita menjadi hancur, kita menjadi kecewa, kita menjadi gelisah. Bahkan takut, apakah kita masih bisa untuk hidup. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan adalah, meskipun semua hal itu terjadi, ingat, Tuhan tetap sama. Tuhan akan memberikan kedamaian, dan Tuhan akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Di dalam beberapa kasus terakhir di India, bahkan di Inggris, ada kasus-kasus di mana anak remaja melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan apa yang terjadi. Teman-teman, jangan demikian. Ingat, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita di tengah semua hal yang terjadi. Jangan pernah kecewa, tapi andalin Tuhan selalu. Teman-teman, dalam sebuah artikel yang saya baca, karena ketika saya mempersiapkan ini, saya baca-baca artikel, salah satu hal yang sangat menarik yang saya temukan, itu dari perkataan A.W. Tozer, seorang teolog. Dia mengatakan demikian, berbicara mengenai W.A. Tozer, dia bicara mengenai tentang bagaimana Tuhan bisa memberikan penghiburan bagi setiap orang. Dia menuliskan demikian, penghiburan yang ditemukan di dalam ketidakberubahan Tuhan, betapa besar damai sejahtera yang dirasakan dalam hati orang Kristen ketika menyadari bahwa Bapa Surgawi tidak pernah berubah dan berbeda dari dirinya. Ketika datang kepadanya kapanpun, kita tidak perlu bertanya-tanya apakah kita akan menjumpai dia dalam suatu situasi hati yang mau menerima kita. Ia selalu menerima kita dalam kesedihan dan kebutuhan, maupun dalam kasih dan iman. Ia tidak menetapkan jam kerja ataupun menentukan waktu di mana ia tidak mau menemui siapapun. Ia juga tidak berubah pikiran tentang apapun. Nah, teman-teman, perkataan W.A. Tozer ini mengajarkan kita bahwa kita bisa datang kapan aja ke Tuhan. Tuhan itu juga Tuhan yang memegang janjinya. Tuhan itu juga Tuhan yang membawa segala sesuatu itu ke dalam suatu persekutuan yang begitu indah dan begitu mendamaikan. Jadi teman-teman remaja semua, bahkan semua orang-orang yang mengikuti di IG live streaming ini, hal pertama, mengapa doktrin ketidakberubahan itu penting, adalah pada akhirnya, doktrin itu akan membawa kita kepada pengharapan yang sejati. Bahwa semua perkataan Tuhan, semua janji-janji Tuhan, pasti akan digenapi. Ikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Ikut Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ikut Tuhan tidak pernah menakutkan. Ikut Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Karena sekalipun kita di tengah penderitaan, di tengah masalah, Tuhan ada dan Tuhan menolong. Semuanya di dalam Tuhan pasti akan indah. Roma 8 mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya kan, adalah untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan bekerja di semuanya itu bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi hal pertama pentingnya doktrin ketidakberubahan Tuhan ini adalah karena membawa pengharapan, kedamaian, dan sukacita, penghiburan bagi setiap orang percaya. Berikutnya, yang paling penting, kita memperoleh jaminan keselamatan. Memperoleh jaminan keselamatan. Kenapa saya katakan memperoleh jaminan keselamatan? Teman-teman bayangin, Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, maha kuasa. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah, ya kan, dalam perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau telah ditebus oleh darah Yesus, ketika Tuhan menyelamatkan, ketika Tuhan telah mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa-dosa, ketika firman Tuhan, Alkitab kita mengatakan demikian, maka itu adalah hal yang pasti. Jaminan keselamatan kita peroleh. Tidak ada satupun yang dapat merubah hal itu. Karena saya percaya, dan Alkitab mengatakan demikian, orang-orang yang kudus, yang percaya pada Tuhan tetap akan dalam lindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga pada akhirnya pun tetap akan setia dan hidup mempermuliakan Tuhan, dan bersama-sama nanti dengan Tuhan di sorga nanti. Jadi jaminan keselamatan pasti akan kita peroleh. Ketika kita berdosa,
Jaminan keselamatan itu tidak akan hilang, teman-teman. Saya berani mengatakan demikian. Tapi ini hanya berlaku bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Kenapa? Karena ketika kita berdosa, Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kita bahwa kamu telah berdosa. Sehingga pada akhirnya pun membawa kita kepada kondisi di mana kita semakin dekat dengan Tuhan, menyadari keberdosaan kita, dan kita hidup lagi untuk mempermuliakan Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman takut, oh saya selamat nggak sih? Aku selamat nggak sih? Dosa-dosa yang aku lakuin itu begitu besar. Orang-orang nggak tahu, orang-orang lihat dari luar saja aku tampak baik. Tapi sebenarnya dalam diri ini begitu berdosa. Ya kan? Ketika di dalam kesendirian, banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Banyak dosa-dosa yang telah saya pikirkan. Bahkan akan juga saya perbuat. Apakah semua itu akan hilang, membuat keselamatan saya hilang? Saya mau katakan, tidak demikian. Kenapa? Karena ketika Tuhan mati di kayu salib, itu berarti bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara mengubahkan orang itu menjadi pribadi yang semakin hidup dekat dengan Tuhan. Nah, jadi jaminan keselamatan pasti akan kita peroleh. Jadi teman-teman, jangan pernah takut ataupun juga teman-teman khawatir, oh ketika saya berdosa, keselamatan saya akan hilang. No. Keselamatan tetap akan ada di dalam diri kita. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memegang. Berbeda dengan orang gitu kan. Misalkan gitu kan, tolongin gua dong, ya kan, misalnya tolongin dong, ya kan, oh ya pasti nanti tolongin dah, pasti, yuk sama-sama. Tiba-tiba ada masalah, atau mungkin tiba-tiba kita ngelakuin hal yang salah, tiba-tiba dia berubah, sorry ya, nggak kenal siapa lu, nggak mau bantuin, ya kan. Mereka bisa dengan demikian untuk bertindak demikian karena apa? Karena mereka adalah orang yang masih terikat dengan tadi ruang, waktu dan ciptaan, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudian gitu, maksudnya Tuhan yang yang gampang sekali berubah sifatnya. Oh, kalau kita berdosa Tuhan ingin, kalau kita Tuhan begini. Enggak, Tuhan tetap sama. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa saat ini bertobatlah teman-teman di tengah keberosaan yang ada dan hiduplah di dalam Kristus. 1 Yohanes 4 juga mengatakan kalau dalam kitab 1 Yohanes juga dikatakan ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan dengan setia dan adil mengampuni kita. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah Tuhan itu dalam kehidupanmu. Saya percaya ketika orang bilang dirinya Kristen, belum tentu dia Kristen. Bisa saja dia itu adalah orang-orang yang terjebak dalam dunia kekristenan. Bisa saja dia adalah orang-orang yang lahir Kristen, bertumbuh di dalam keluarga Kristen, tapi bukanlah Kristen sejati. Karena kenapa? Dia cuma ikut-ikutan saja dengan orang-orang, bahkan keluarganya. Tapi saya mau katakan, Kristen itu bukan karena perkataan orang tua. Kristen itu bukan karena keturunan. Kristen itu bukan karena warisan. Kristen itu karena kita menerima Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui dosa-dosa kita. Dan kita hidup di dalam Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Usia, remaja, pemuda, dewasa tidak menjadi alasan supaya kita tidak hidup dalam Tuhan. Tapi semuanya tetap sama. Tuhan bisa gunakan semua orang supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Teman-teman, yuk kita baca Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Sebagai penutup, dalam semua hal ini kita baca bersama-sama juga akan segera berakhir. Jadi jangan takut teman-teman yang tetap bertahan dari awal sampai dengan akhir. Saya bersyukur teman-teman melakukan hal yang luar biasa di hari ini. Yang baru bergabung juga, jangan khawatir, nanti akan saya rangkum kembali semuanya di akhir nanti, biar teman-teman yang baru bergabung bisa melihatnya. Kita buka 1 Kolose 5. Kolose 1 ayat 15 maksud saya. Mohon maaf. Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke 23. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga.
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang telah diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Teman-teman, dari hal ayat ini kita bisa melihat rangkuman segala sesuatu. Bagaimana Tuhan, Bapa kita, datang ke dunia untuk memberitahukan kepada kita bahwa Ia adalah pencipta dari segala sesuatu. Ia yang paling utama, yang sulung, yang sempurna. Ia tidak akan pernah berubah alas apapun juga. Dan Dia yang telah datang ke dunia, membawa pengharapan, membawa kedamaian bagi orang-orang yang mau percaya dan mau hidup di dalam Dia. Semua didamaikan oleh Tuhan. Bahkan Kristus telah menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, dalam Kolose ini menjadi penutup dalam sharing kita hari ini. Ingatlah selalu, teman-teman, dan percayailah hal ini dengan sungguh-sungguh dalam hatimu, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama, baik dalam soal keberadaannya, Ia kekal, tidak dibatasi oleh waktu, Ia ada di mana saja dalam waktu yang secara bersamaan, kapan saja Ia tetap ada. Bahkan Ia juga Tuhan yang tetap setia, sifat-sifatnya, kekudusannya, kesuciannya, kebaikannya, kemahatauannya tetap sama juga. Dia tahu segala sesuatu yang ada. Bahkan Ia juga dalam perkataannya, janji-janjinya adalah tetap sama, tidak pernah berubah. Ketika Tuhan yang di Alkitab menolong Yusuf di tengah permasalahan yang terjadi di tengah masa mudanya, ketika Yusuf dicobai, digodai, bahkan ia difitnah, bahkan ia juga dibuang, dijual, Tuhan yang sama yang menolong dia adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan, orang-orang yang harus berjuang di tengah imannya, di tengah orang-orang sekitar yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan menyertai mereka dan melindungi mereka, maka Tuhan juga akan menyertai kita dan melindungi kita. Ketika mereka semua bisa melakukan itu, ketika Tuhan melakukan semua itu kepada mereka, Tuhan juga akan melakukan itu kepada kita. Bahkan Tuhan sedang melakukannya, dan Tuhan tetap akan melakukannya. Ketika juga, oleh karena itu kita harus ingat selalu untuk tetap setia dan hidup di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan. Jangan pernah takut, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, karena Ia tetap sama. Kondisi boleh berubah, Tuhan tetap sama. Silakan, El. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pembicara kita malam hari ini. Thank you banget ya, Ko David. Itu penjelasan yang sangat-sangat lengkap. Oh iya, El. Satu. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman rindu untuk baca ini, jujur, ketika saya searching internet, ada satu artikel yang membahas cukup sangat-sangat lengkap mengenai hal ini. Saya juga mengambil materi saya dari situ, sebagian. Itu di dalam, nanti teman-teman tulis saja ketidakberubahan Allah, nanti akan muncul yang dari artikel yang muncul Reform. Nah, itu akan muncul, dan artikel itu sangat bagus untuk teman-teman baca, ketidakberubahan Allah. Gitu, El, silakan lagi. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mau baca lebih lanjut tentang materi hari ini, boleh di-searching ya di Google-nya. Oke, teman-teman yang mau bertanya, boleh ya, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ada satu hal nih yang pengen saya tanyakan nih, Ko David nih. Jadi tadi kan, Ko David, menarik tadi Ko David bilang bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Apanya yang tidak berubah? Yaitu keberadaannya, sifat karakternya, ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan saya lebih kepada tentang keberadaannya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita harus ibadah dari rumah, begitu ya. Kita harus ibadah dari rumah. Nah, kita di dalam pikiran kita sudah tahu nih bahwa keberadaan Tuhan itu tidak cuma dikurung di dalam gereja, begitu.
di komsel-komsel sebelumnya itu banyak pertanyaan dari teman-teman remaja, kapan Kak mulai ibadah lagi di gereja? Mereka bergumul sebenarnya kalau harus ibadah dari rumah. Tingkat kemalasan mereka itu meningkat begitu. Meskipun iya lihat laptop, nonton online ibadah, tapi hatinya tuh tidak di situ, pikirannya tuh tidak di situ begitu. Nah, kondisinya tuh berubah begitu. Kita tahu bahwa di dalam pikiran kita semua orang pasti sudah tahu bahwa hadirat Tuhan itu juga tetap ada meskipun kita ibadah online begitu ya. Jadi walaupun ibadah di rumah ataupun ibadah di gereja, itu kan hadirat Tuhan tetap sama begitu, keberadaan Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana ya, meskipun kita sudah tahu akan hal itu, tapi gimana ya supaya kita bisa terus bukan hanya terus mengingat, tetapi juga apa ya namanya, betul-betul tahu bahwa esensi ibadah itu seperti itu. Esensi ibadah meskipun di rumah ataupun di gereja itu tetap sama, hadirat Tuhan tetap sama begitu. Jadi kita tetap bisa menghormati ibadah itu meskipun lewat online begitu. Meskipun kondisinya berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah saat itu, di ibadah saat itu kan tetap sama begitu. Gimana ya supaya kita bisa terbiasa begitu dengan keadaan yang seperti itu begitu. Oke. Nah, sebenarnya sih bagi saya pribadi itu akan muncul-muncul sendiri. Kesadaran itu akan muncul-muncul sendiri. Karena kenapa? Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan senantiasa mengingatkan kita. Ketika kita sudah belajar seperti ini, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Kita cukup bilang, Tuhan, tolonglah saya untuk dapat memahaminya. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang menjadi menarik bahwa ketika kita bilang kita adalah orang Kristen, hal yang paling unik dari kekristenan adalah tidak ada ruang dan waktu yang bisa menghalangi dalam kita menghadap Tuhan. Kapanpun, dimanapun, Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengan Dia. Kalau di PL, zaman PL kita nggak bisa begitu. Tapi saat ini kita bisa. Ketika Tuhan mati, tirai terbuka, itu menandakan bahwa sekarang kita bisa masuk dalam hadirat yang kudus, kapanpun dan dimanapun. Bahkan dalam percakapan Tuhan dengan seorang perempuan Samaria, ya kan, Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, sudah terjadi bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya bahwa tidak ada tempat yang dapat menghalangi kita bertemu dengan Tuhan, mau online, mau di mana, mau di gereja, di sekolah, mau di pekerjaan, mau di komunitas, dimanapun. Itu adalah suatu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Karena dalam Roma 12 dikatakan bahwa ibadah kita yang sejati adalah ketika kita datang menghadap Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Nah jadi, tapi saya juga bersyukur karena ketika tadi bilang, kapan ibadah online? Ingat, ketika Tuhan juga hadir di dunia, Tuhan membentuk jemaatnya masuk dalam kelompok-kelompok yang ada. Jemaat yang ada di jemaat mula-mula, jemaat Korintus, jemaat Efesus, semuanya berkumpul karena itu adalah dorongan dari Roh Kudus untuk menyembah Tuhan secara bersama-sama. Akan ada waktunya, tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Saya rasa sih, kalaupun terkadang ingin ada di gereja karena ingin bertemu teman-teman gitu kan. Coba kita tanyakan dalam diri kita, kita ingin datang ke gereja karena kita betul-betul ingin menyembah Tuhan atau kita hanya ingin bertemu dengan orang-orang gereja? Atau mungkin si doi yang hanya kita ketemu di gereja, iya kan? Terus ketika ibadah online nggak bisa ketemu sama dia, jadi kita mau, kapan sih mau ibadah di gereja ya gitu kan? Nah jadi yang saya mau katakan teman-teman, kita harus memiliki fokus yang baik, kita harus memiliki pemikiran yang baik bahwa Tuhan itu bisa kita jumpai kapanpun dan dimanapun. Hidup kita itulah yang ibadah yang sejati. Hidup kita itulah perkataan kita, pikiran kita itulah ibadah sejati. Karena ibadah adalah respon setiap umat terhadap penyataan Allah. Jadi itu akan muncul sendiri karena Roh Kudus bekerja, nggak diam, akan muncul sendiri ketika kita memintanya kepada Tuhan. Iya, mungkin itu ya jawaban yang paling mengena ketika Kak David bilang bahwa tapi kan kita punya Roh Kudus, kami ingatkan. Kalau kamu tidak minta sama Tuhan supaya kamu dimampukan untuk bisa fokus di dalam ibadah, kamu
akan bisa fokus begitu. Jadi intinya adalah minta pertolongan dari Tuhan, minta Roh Kudus supaya bisa buat kamu tuh fokus di dalam ibadah. Ada pertanyaan Kak David dari Gloria Cynthia. Dia bilang begini, mau tanya Kak, kenapa ya kalau kita ibadah dari rumah atau online seperti tidak ada kemauan atau niat beribadah, jadinya nggak fokus, maunya main HP terus, nggak mau fokus ibadah. Kenapa ya? Oke, halo Gloria. Terima kasih ya Gloria untuk pertanyaannya. Sangat-sangat menarik sekali. Begini, Gloria, sebagai orang percaya, kehidupan kita itu adalah suatu ziarah, di mana ketika zaman dulu perziarahan itu mereka harus menghadapi tantangan, menghadapi masalah, bahkan perompak-perompak yang mencoba untuk menghalangi mereka dalam beribadah kepada Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Nah, ketika dalam perjanjian baru itu diubahkan sepenuhnya, peziarahan kita itu menjadi berbicara kehidupan kita sepenuhnya, itu dalam suatu perjalanan untuk memuliakan Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kalinya atau kita datang menghadap Tuhan. Di tengah semua itu, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu apa? Iblis. Ketika dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita berada di rumah kan kita bilang, nyaman, aman, damai, nggak apa-apa kok. Kan nggak ada yang lihat. Kan kalau misalkan di gereja kan orang pasti lihat kan, kok dia main HP terus sih. Pasti ada yang negur kan. Kan kalau di kamar, kita di kamar kayak gini di kamar, pasti nggak akan ada yang lihat kan mungkin. Nah tapi di tengah itu iblis menggunakannya. Dan iblis mencoba untuk merasuki kita. Bahkan iblis mencoba untuk bilang, jangan. Ya kan ngapain sih ikut-ikut itu? Godaan itu begitu besar. Iblis mencoba masuk dan membuat kita itu menjadi orang-orang yang menjadi tidak fokus. Menjadi orang yang tidak mau ikut dengan sungguh-sungguh. Apalagi ya, terus ada notif kan, misalkan lagi gini kan, lagi ikut IG live, tiba-tiba ada notif ting, 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 gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya peristiwa ini juga bukan cuma terjadi di tengah pandemi begini, tidak ada niat atau fokus. Bahkan ada juga sebagian orang ketika ibadah seperti biasa pun di dalam ibadahnya mereka pun tetap online, iya kan? Mereka pun tetap online sama beribadah. Kenapa? Karena sebenarnya bukan soal tempat, bukan soal gereja, bukan soal rumah, tapi soal di mana kita mau tidak menaruh harapan dan fokus kita kepada Tuhan. Caranya begini. Ketika kita mau beribadah, ketika kita mau saya mau beribadah, berdoa dulu. Tuhan tolong pimpin saya dalam selama proses ibadah ini. Biar semua gangguan-gangguan yang ada dari kuasa iblis yang mencoba untuk mengubahkan notif-notif yang ada bisa saya hadapi. Dan saya percaya proses demi proses akan terjadi dan kita pasti akan fokus. Oke, jadi Gloria, yakinlah bahwa kemauan dan niat itu pasti akan muncul ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak peduli waktu, tempat, bukan orang lihat ataupun orang tidak lihat, tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi, teruslah minta pimpinan Tuhan, teruslah minta pertolongan Tuhan di tengah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, Gloria, saya rasa itu. Kalau Gloria masih berada mungkin bisa memberikan respon atau juga bisa bertanya lagi. Nanti bisa DM pribadi ya sama Ko David ya? Bisa juga DM. Oke, bisa juga DM. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, waktu kita sepertinya sudah mau habis ya. Jadi, sekali lagi kami dari Komisi Remaja GKI Palu, pengurus mewakili, ngucapin banyak terima kasih buat Ko David yang malam hari ini boleh jadi pembicara kita, boleh sharing banyak hal tentang bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, sekalipun kondisi di sekitar kita berubah, keadaan kita berubah, tapi Tuhan tetap sama. Terima kasih Ko David. Kita akan tutup IG Live kita malam hari ini. Mungkin Ko David bisa tutup dalam doa ya. Oke. Ya teman-teman, satu kalimat terakhir. Jangan pernah takut dan ragu sekalipun kondisi berubah. Tapi hiduplah dalam kesetiaanmu kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang akan senantiasa membawa perubahan yang baik kepadamu. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap-Mu, Tuhan pencipta alam semesta,
yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di surga. Makanya senantiasa hidup, bekerja di dalam kehidupan kami. Bersyukur di hari ini kami boleh mengadakan pertemuan secara online. Kami boleh belajar hal penting, bahwasanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap konsisten dan sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan, biarlah kami senantiasa memahami hal ini dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi di tengah perubahan dunia yang ada, kami tidak hilang harapan. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gelisah, tapi kami senantiasa memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan. Biarlah keselamatan itu juga kami gunakan untuk melayani-Mu, untuk semakin mempermuliakan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi, bahkan anak-anak-Mu yang setia melayani-Mu. Tuhan tolong kami, bahkan Tuhan tolong berkati juga GKI, Palu, remaja, pemuda, bahkan seluruh jemaat yang ada, untuk tetap setia di tengah pandemi ini. Berkati setiap teman-teman yang lain dari berbagai tempat yang boleh bergabung, yang boleh melihat, semuanya Tuhan tolong berkati selalu. Turunlah Tuhan, kasih dan damai sejahtera kepada mereka semua di tengah setiap hal yang terjadi. Tuhan tolong mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Ko David malam hari ini untuk waktunya. Terima kasih untuk materinya, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Buat teman-teman yang belum sempat gabung, nanti boleh lihat di IGTV-nya ya, karena setelah ini langsung dibagikan ke IGTV. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Ko David, terima kasih banyak ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Oke, thank you. Selamat malam. Shalom.